pakai kaca atau bagaimana ya? Ya, al-basar, al-basirah ya, kita melihatnya dengan mata hati. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Maka yang pertama kali ketika Allah Subhanahu wa taala setelah berbicara tentang 3 golongan manusia di awal surah Al-Baqarah, 5 ayat ya berkata atau berbicara tentang orang-orang yang bertakwa, kemudian 2 ayat berbicara tentang orang kafir. Setelah itu 13 ayat berbicara tentang orang munafik, dan kemudian Allah Subhanahu wa taala memanggil semua golongan manusia ini, ya ayyuhan nas u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian. Siapa Allah Subhanahu wa taala? Yang mampu menciptakan manusia yang sempurna ini fi ahsanil khaliqin, ya, dalam bentuk yang paling sempurna, fi ahsani taqwim, tegaknya ya, kemudian akalnya memiliki keistimewaan sendiri dibanding dengan makhluk-makhluk yang lainnya. Artinya manusia ini adalah manusia yang atau makhluk yang unik. Siapa penciptanya? Maka harus ma'rifatullah di sini, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kemudian harus ada ilmu pengetahuan. Memiliki ilmu pengetahuan inilah nanti yang membuat manusia itu ya akan memiliki lebih banyak keistimewaan lagi dibanding makhluk yang lainnya. Kalau dia tidak memiliki pengetahuan, maka bisa jadi binatang juga makan, minum, ya, tidur dan seterusnya. Dan kadang manusia itu lebih hina daripada binatang. Maka harus dikembangkan potensi akal yang ada pada dirinya, dan dia harus memiliki ilmu pengetahuan. Maka caranya adalah dia harus membaca. Kalau kita lihat dari 3 peristiwa besar tadi, pertama adalah bahwa Rasulullah SAW menerima ilmu yang awalnya ya, Rasulullah SAW mendapatkan wahyu ini dengan tema besar, yaitu membaca. Kalau ingin merubah suatu tatanan, suatu keinginan kita dalam kehidupan ini supaya menjadi lebih baik, maka harus dibangun paradigma terlebih dahulu. Ya, akal kita harus kita manfaatkan dengan banyak membaca, sehingga nanti akan bisa mempengaruhi orientasi kita. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka wajib kita untuk menuntut ilmu. Ya, kapanpun, sampai akhir hayat pun kita harus terus menuntut ilmu. Ya, di dalam yang sering kita dengarkan ya, thalabul ilmi faridatun ya ala kulli muslim. Ya, kemudian minal mahdi ilal lahdi, dari buayan sampai nanti masuk ke liang kubur. Ya, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat beberapa derajat ya bagi orang yang beriman dan diberi ilmu. Masalahnya kalau kita mendengar ayat pertama kali turun adalah Iqra, bacalah, ya, daya juang kita untuk membaca, minat kita, motivasi kita untuk membaca, sekalipun sekarang juga ada program namanya literasi gitu ya di sekolah-sekolah gitu. Ya, tetapi kalau mungkin dibanding dengan negara lain, ya, motivasi membaca kita, daya juang membaca kita itu masih belum signifikan. Rata-rata orang Jepang itu dalam setahun membaca berapa buku, Pak Bu? Dan kita berapa buku yang sudah kita baca? Orang Jepang itu bisa 70-an buku dalam setahun, rata-rata setiap orang membaca. Sementara kita mungkin ada yang belum membaca 1 buku pun dalam setahun. Ya. Padahal Allah mengatakan Iqra, bacalah. Maka kalau Jepang
menguasai otomotif ya, kendaraan beroda 2, beroda 4 misalnya ya, kenapa kita tidak bisa menyaingi? Padahal konsep Iqra itu bukan hanya kita memulai ya membaca sejak kecil, bahkan ada buku untuk bisa membaca itu namanya buku Iqra, ya kan? Ini ya kenapa gitu? What's wrong gitu? What happened? Apa yang terjadi? Ya. Padahal pendahulu-pendahulu ya itu banyak saintis muslim mengangkat derajat kaum muslimin ya, mereka menemukan banyak ilmu-ilmu dan inovasi. Mereka juga hafal Quran, mereka juga hafal banyak hadis. Kemudian dari Al-Quran dan hadis itulah ya mereka mendapatkan ide-ide besar untuk membuat inovasi-inovasi baru, kreativitas-kreativitas baru yang kemudian itu bisa bermanfaat bagi kemanusiaan, yang kemudian itu bisa menyumbangkan ya keuntungan, kemanfaatan bagi dunia, bukan hanya orang muslim sendiri. Tetapi setelah itu terjadi kemunduran dalam hal ini. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka membaca itu penting ya. Atau memang kita punya cara belajar sendiri ya. Ya. Mungkin ada yang visual atau ada yang audio ya kan? Atau audio visual ya, yang melihat atau mendengar atau dua-duanya gitu kan. Masya Allah, orang tua kita dulu itu ilmunya ilmu nguping ya kan, membaca gimana gitu kan, alif fathah a, alif kasroh i, alif dhamma u itu baru tahun berapa itu kan, metode Baghdadiyah namanya. Kalau sekarang namanya metode Nuroniyah, awalnya dari Pakistan kemudian dipakai oleh banyak orang Timur Tengah ya, alif fathah a, alif kasroh i, alif dhamma u, itu baru berapa dekade ya. Orang tua kita dahulu lebih banyak mendengar. Kapan membacanya? Nah, ulama-ulama kita dahulu banyak membaca. Ini juga ada semacam perbedaan pandangan ya antara sistem pendidikan UNESCO tingkat dunia yang kemudian juga ditiru oleh negara-negara di dunia ini termasuk Indonesia. Jadi misalnya anak TK itu tidak boleh diajarkan membaca ya, ini early childhood ya, usia dini, makanya ada PAUD ya kan. BUUD ada nggak BUUD ya, PAUD tapi yang ngajar ibu-ibu semua gitu ya kan. Nah itu usia dini itu bahkan sebenarnya sampai kelas 1 kelas 2 tidak boleh diajarkan membaca, sebenarnya begitu ya. Tapi konsep Islamnya seperti apa? Padahal kan wahyu pertama kan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Saya pernah diminta untuk membuat makalah tentang hal ini, bagaimana ulama kita ya, tentang pendapat mereka masalah membaca, apakah di usia dini atau sedini mungkin ya kan. Seperti itu. Imam Syafi'i, kemudian Imam Ghazali itu justru menekankan supaya di awal itu di samping didikte untuk menghafal juga ya diajarkan untuk membaca, sekalipun itu belum TK, belum playgroup, sedini mungkin ya. Nah karena itulah maka banyak sekolah-sekolah yang melanggar aturan UNESCO sama aturan sistem pendidikan Indonesia. Ya usia dini tadi kan tidak boleh mengajarkan membaca, tetapi banyak ya sekolah-sekolah SD yang menerima murid ya dengan syarat apa? Harus bisa membaca. Kan lucu. Ya. Lucunya di situ, bukan di sini, ya. Lucu memang. Banyak sekolah-sekolah yang menerima murid dari TK ke SD ya, syaratnya bisa membaca. Sehingga ketika ada TK-TK yang takut kalau seandainya disumprit itu kan, weh jangan ngajarin membaca itu kan, akhirnya nggak ngajarin membaca. Tapi orang tua murid kemana?
cari calistung. Wah, banyak ya. Ada ini, ada itu, ya kan? Akhirnya bisa membaca di luar yang bukan PAUD atau TK itu. Nah, ini gimana gitu kan? Bingung dah gitu kan, jadi orang tua, ya. Nah, ya kita kembali ke Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya, bagaimana kalau sistem pendidikan itu diterapkan benar-benar, ya, di negeri Arab sekalipun. Tambah bingung kalau di sana. Kenapa bingung? Ya kan? Ya anak kecil sudah tahu Iqra itu artinya apa? Dia membaca surat Al-Alaq, Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Atau dia mendengar Iqra, bacalah. Loh, kok saya nggak bisa baca? Ini gimana? Nggak diajari pula gitu. Karena ada sistem dari UNESCO itu, ya, negara-negara di dunia mengikuti, ya. Nah, ini dilematis, ya, dilematis. Nah, apakah ada larangan, ya kan? Nah, maka orang tua cerdik di sini. Wah, tetap ya, anak diberikan buku-buku cara membaca atau diajari membaca, diberikan buku-buku supaya dia punya minat membaca. Karena dengan membaca itulah maka akan terbuka wawasan, pengetahuan, ya, jendela pengetahuannya, jendela wawasannya itu akan luas, dan itu nanti akan beda dengan yang lain, ya. Maka ya akhirnya bagaimana Pak Bu? Kita itu ilmu nguping atau ilmu nyimak, ya, dengan membaca seperti Imam Syafi'i membaca kitab Muwatta dan bahkan menghafal sebelum diajarkan, ya, ada kitab Muwattanya di depannya, ya. Maka pentingnya di sini tetap, ya, Al-Qur'an ini berlaku, Iqra, bacalah, ya. Kalau anak Timur Tengah, anak kecil tahu Iqra itu artinya adalah bacalah, terus dia nggak boleh membaca. Loh, Qur'annya suruh baca, ini kita malah nggak boleh membaca gitu kan. Jadi lucunya di situ tadi. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, surah Al-Alaq, ya, 1 sampai 5 ini, ayat pertama sampai ayat kelima berisi tentang pentingnya ilmu pengetahuan. Kemudian proses penciptaan manusia, perintah banyak membaca dan belajar, ya. Kemudian anjuran mencari ilmu. Maka kita lihat, ya, kalau dalam kitab Rihlatu Al-Muhaddisin gitu, ya, rihlahnya, petualangannya para ahli hadis, ya, dari satu negara ke negara yang lain tuh loh, ya. Imam Syafi'i kan dititipkan, ya, oleh ibundanya satu kafilah yang menuju ke Madinah, kemudian belajar dengan Imam Malik. Pak Bu, Imam Syafi'i lahirnya di mana? Tahu nggak? Wulida bi Ghuzzah, dilahirkan di Gaza. Nah, Gaza itu mana? Palestina. Ya, beliau yatim, masih kecil, sampai umur 7 tahun hafal Quran, diajar oleh ibundanya sendiri. Kemudian setelah itu dititipkan ke kafilah yang berjalan menuju Mekah, menuju Madinah. Terus di sana beliau belajar dengan Imam Malik. Terus beliau umur 9 tahun itu hafal kitab Muwatta itu. Jadi kitab Muwatta adalah berisi hadis-hadis yang didapatkan oleh Imam Malik, kemudian beliau tulis, ya, tebalnya segini nih kalau misalnya dicetak zaman sekarang, ya. Dan itu dihafal semuanya. Nah, gimana dengan anak sekarang? Ya, ilmunya pakai gadget, tanpa gadget, seakan-akan nyawanya atau separuh nyawanya hilang, ya. Ini anjuran mencari ilmu, ya. Tapi alhamdulillah loh, sekarang juga semangat anak-anak Muslim, ya, ke luar negeri ini banyak sekali, ke Timur Tengah, ya, yang di luar Timur Tengah, ke Barat, ke Turki, ya, kemana saja. Tapi yang terpenting adalah Iqra-nya itu harus Bismi Rabbikal ladzi khalaq, ya, dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan. Jangan sampai lupa penciptanya. Keluar negeri pintar, ya, dapat titel bahasa asingnya castisus, ya,
tapi nggak kenal Tuhannya. Nah, ini tak boleh lah ya, seperti itu. Kemudian ilmu itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal ladzi iqra wa rabbuka, ya. Allah Subhanahu wa taala yang mengajarkan. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kemudian juga ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ma ana biqari'in, ya, pasti Allah Maha tahu. Mungkin malaikat Jibril juga sudah dikasih tahu kalau Rasulullah tidak bisa membaca. Sudah tahu tidak bisa membaca, kok disuruh membaca? Ma makna hadza? Artinya di sini supaya kita umatnya itu menyimak. Loh, Rasulullah kan nggak bisa membaca, kok sampai 3 kali disuruh terus? Rasulullah juga mengatakan ma ana biqari'in, saya tidak bisa membaca. Oh, berarti di sini ada pesan bahwa kita tidak boleh menyerah, ya. Perintah untuk tidak mudah menyerah, ya. Jadi kalau kita misalnya membaca Al-Quran belum bisa, jangan menyerah, ya. Kemudian kalau kita ingin suatu buku itu bagus, cari, ya. Jangan menyerah supaya bisa menemukan buku itu. Ya, sekarang lebih mudah lagi, ya. Ada aplikasi, ya, tinggal pencet ntar datang sendiri, ya. Yang penting ada pencet kedua, apa itu? Transfer, ya kan? Enak sekarang, Pak, ya. Tinggal baca, kalau ada kesulitan tanya fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, ya. Kemudian ya, itu tentang ayat pertama. Peristiwa itu terjadi di Ramadan. Maka di Ramadan ini juga sebenarnya syahrul ilmi, bukan hanya syahrul Quran. Syahrul Quran, syahrul ilmi, syahrul, ya, al-qiyam, syahrul siyam, syahrul apa lagi? Pokoknya banyak syahrulnya di sini. Yang kedua, perang Badar. Nah, setelah adu gagasan dihadapi oleh pembesar-pembesar Quraisy, gagasan itu diawali dan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, dan kemudian setelahnya surah Al-Muddatsir, surah Al-Muzammil, dan seterusnya sampai qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, ya. Kalau kita ingin menghadapi kebodohan sebuah komunitas yang bodoh, misalnya disebut jahiliyah, ya kan, maka kita adu gagasan dulu, ya. Masih belum bisa, yang akhirnya harus apa? Berhadap-hadapan. Bahkan dari pihak yang bodoh ini, ya, adu fisik maunya. Ya, kita jangan dulu lah, apalagi sesama saudara, apalagi sama anak bangsa, ya. Hijrahlah Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Madinah setelah 13 tahun mulai Iqra itu tadi, kemudian hijrah, ya. Di sana ya udah ingin mengembangkan gagasan tentang tauhid ini, tetapi yang ini masih nggak terima, ya, nyamperin ke sono tuh, ya, ngeluruk istilahnya, ya. Kita itu ada falsafah, ya, namanya ngeluruk tanpa bolo, ya. Tapi orang Quraisy ini ngeluruk pakai, ya, pasukannya 3 kali lipat dari pasukan Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan waktu itu sebenarnya tidak siap untuk perang. Yang ini sudah siap, bagaimana coba? Walaqad nasarakumullahu bibadrin wa antum adillah fattaqullaha la'allakum tashkurun. Sungguh Allah telah memenangkan kalian di Badar, ya. Wa antum adillah, dan kalian adalah pasukan yang lemah. Fattaqullah, maka bertakwalah kepada Allah, la'allakum tashkurun, mudah-mudahan kalian bersyukur. Nah, ini terjadi pada 17 Ramadan tahun kedua hijrah. Ini awal kejayaan Islam, ya. Kok ternyata Muhammad dan orang-orang yang beriman yang dulu lemah kok bisa mengalahkan, ya, pasukan kaum Quraisy yang dulu menganggap dikdaya, ya kan, kemudian bisa ditumbangkan.
simbol-simbol tokoh-tokoh mereka bisa ditumbangkan. Abu Jahal, nah, itu di sini mati dia, ya. Kemudian setelah dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, pasukan Quraisy pulang, Abu Lahab yang enggak ikut perang, dia dengar, ya, kalau pasukannya ini kalah, banyak yang mati, ya. Hindun istrinya Abu Sufyan yang menjadi tokoh Quraisy juga, bapaknya mati, kakaknya mati, pamannya mati, ya. Sehingga di sini dia kan dendam. 1 tahun kemudian dia harus bisa membunuh Hamzah, kan gitu ya. Akhirnya kesampaian, ya. Nah, Abu Lahab setelah itu, setelah mendengar kekalahan ini, ciut nyalinya, dan makin lama, ya, makin tidak berfungsi. Makin lama dia sakit dan akhirnya mati. Ya, tabat yada abi lahabin wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Belum nanti di akhirat. Abu Lahab, Abu Lahab itu namanya bukan Abu Lahab, itu adalah panggilan, ya. Bapaknya yang berseri-seri karena dia mukanya berseri-seri, ya, putih, ya, memerah gitu, ya, menyala-nyala, berseri-seri, ya talak-lak, ya kan. Itu namanya lahab. Nah, lahab juga berarti neraka yang menyala-nyala. Nah, jadi di dunia dia wajahnya menyala, ketika tidak beriman kepada Allah bahkan memusuhi, maka nanti di akhirat dia wajahnya, ya, ternyalakan oleh api, artinya terbakar. Yang ini lahab, yang ini lahab, ya, beda arti, ya. Yasla naron talahab, ya kan, ada lahabnya juga di situ. Nah, ini sebagai tonggak, ya, kejayaan kaum muslimin. Akhirnya kaum muslimin diperhitungkan secara kekuatan fisik, ya. Ini ayatnya surah Ali Imran ayat 123, ya. Mereka ini misalnya dalam tafsir Al-Jalalain, ya, tafsir yang sangat simpel. Sungguh Allah telah menolong kamu di Badar, suatu tempat di antara Mekah dan Madinah, padahal kamu orang-orang yang lemah. Disebabkan bilangan dan persenjataan yang sedikit, maka bertakwalah kepada Allah supaya kamu jadi orang bersyukur akan nikmat-nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, perang Badar ini yang akhirnya membuat kaum muslimin, terutama sahabat-sahabat muhajirin yang waktu di Mekah mereka tertindas, ya, nggak nyangka ternyata bisa mengalahkan, ya, majikan-majikan mereka saat itu. Contohnya Bilal bin Rabah, ya kan, yang waktu itu bagaimana dia disiksa oleh majikannya yaitu Umayyah, ya. Di perang Badar itulah Bilal berhasil membunuh Umayyah, tumbang gitu, ya, Umayyah, sebagai simbol apa, ketidak sewenang-wenangan. Ya. Ini terjadi pada tanggal 8 Ramadan, ya, pertempuran terjadi pada tanggal 17 Ramadan, ya, dalam tahun yang sama. Tentara Islam pada saat itu berjumlah 300. Saudara-saudara kita yang di Palestina itu dua-duanya, dua makna ini, menjaga berbatasan dan juga memakmurkan masjid. Kalau masjid nggak kita jaga dengan wudu, dengan melangkahkan kaki, memperbanyak langkah kaki kita ke masjid, sering-sering ke masjid, gitu ya. Terus juga itu tadi lebih awal lagi, ya, itu penjagaan kita. Kalau nggak seperti itu, bagaimana gitu? Nah, ku anfusakum wa ahlikum nara, jagalah dirimu dan keluargamu. Maka wa anzir ashiratakal aqrabin, berilah peringatan pada keluargamu yang terdekat, ya, orang tua, pasangan, anak, ya kan. Kita ingin masuk surga di Ramadan ini, takwa sebagai syarat masuk surga. Apakah kita sendiri? Allah mengatakan jannatu adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Masuk surga di Jannatu Adn, surga Adn, ya, bersama waman solaha, orang yang soleh, min abaihim, orang tuanya, wa azwajihim, suami atau istrinya, kemudian wa dzurriyyatihim, anak keturunannya.
Ya, ini yang terdekat. Kita jaga sama-sama masuk surga. Hadirin yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir adalah Fathu Mekah, pembebasan kota Mekah ini menunjukkan fathan mubina, kemenangan yang nyata. Ya udah minggir dulu. Kalau orang dulu kan gini, ya, kalau kesatria, ya, jantan lah itu. Kamu mau ya berantem, yuk ke lapangan gitu, ya kan? Nah, Rasulullah SAW kan diperintahkan untuk ke Madinah dulu. Disambangin, masih disambangin. Ya udah duel di situ. Kalah ini yang nyambangin gitu. Terus akhirnya setelah 10 tahun di Madinah, Rasulullah SAW berhasil menaklukkan Mekah. Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima. Ya, ini terjadi pada Ramadan. Nah, hakikat kemenangan itu sendiri, hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, adalah pertama indikasinya kalau orang menang, ya, ngaku sukses, bisnisnya ya kan miliaran, tadinya merangkak dulu, ya kan? Terus sukses, dia mengatakan sukses. Benar enggak sukses? Diukur nih. Pertama, liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambi. Ya, dosanya sudah diampuni oleh Allah atau belum? Kalau Ramadan lewat masih belum diampuni oleh Allah dosanya, maka termasuk orang yang rugi. Ya, raghma'an furajulin. Ya, sampai disimbolkan orang yang rugi itu hidungnya itu keruwung. Keruwung itu bahasa apa ya? Nggak ada hidungnya itu. Ya, jadi itu simbol orang yang rugi. Kata Rasulullah SAW, raghma'an furajulin. Ya, hilang itu hidung seseorang, maksudnya rugi sekali. Jadi pastikan kalau kita merasa sukses itu dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa yutimma ni'matahu 'alaika. Allah menyempurnakan nikmatnya kepada kita. Nikmat terbesar adalah apa? Diutusnya Rasulullah SAW, kemudian Al-Quran, kemudian kita bisa banyak berinteraksi dengan Al-Quran, merenungi Al-Quran, mengamalkan Al-Quran. Ini ya. Kemudian wa yahdiyaka siratan mustaqima, mendapatkan hidayah untuk bisa terus berjalan di jalan yang lurus, ya. Inilah yang dimaksud dengan hakikat kemenangan. Maka kembali ke ayat 200 surah Ali Imran sebagai penutup surah itu, Allah mengatakan, wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah, kuatkan kesabaranmu, siap siagalah, dan kemudian bertakwalah kepada Allah, terus bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sebenar-benar takwa sampai mati kita. Ya, setelah itu insyaallah la'allakum tuflihun, mudah-mudahan kalian beruntung. Ya, orang-orang yang muttaqin di awal surah Al-Baqarah tadi ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai apa? Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka adalah orang-orang yang berada di atas hidayah Tuhan mereka, dan mereka adalah orang-orang yang beruntung. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang beruntung. Fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallah khairan katsiran Ustadz Abdul Haris, kajian Sirah Nabawiyah tentang Ramadan dan episode perjuangan Rasulullah SAW. Ada 3 peristiwa besar yang terjadi di bulan Ramadan pada masa Rasulullah, yaitu peristiwa turunnya wahyu, kemudian perang Badar dan Fathu Makkah. Dibuka termin tanya jawab pada jamaah, silakan untuk bertanya. Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik Ustadz Haris atas waktu dan ilmunya pada pagi hari ini. Ustadz, kita tahu Ustadz sebagai pendidik nih Ustadz, mudir di salah satu sekolah. Saya ingin tanya atau minta pandangannya soal konsep pendidikan Islam. Jadi gini, kalau di Islam itu atau pendidikan itu kan harus anak itu kan melekat dengan orang tuanya, harus ada peran dari orang tuanya. Sementara kalau konsep pendidikan yang sekarang ini kan berkembang pesantren, Ustaz. Nah, saya kebetulan anak saya 4 pesantren semua.
Satu-satu itu kalau kita laki-laki, insya Allah bapaknya membiayai, insya Allah sudah. Tapi saya ingin menanyakan aturan pesantren yang memberikan larangan berkunjung dan hanya boleh dikunjungi 6 bulan sekali. Nah, pandangan Ustadz bagaimana nih Ustadz? Karena anak itu kan harus dekat dengan ibunya secara psikologis, tapi kunjungannya itu dibatasi 6 bulan sekali. Waktu anak pertama masih bahagia saya bisa kunjungi seminggu sekali. Anak kedua juga begitu, masih bisa dikunjungi seminggu sekali. Tapi yang terakhir ini malah berkembang kemari anak tidak boleh dijenguk, Ustaz. Sementara dia harus dekat dengan orang tuanya secara psikologis, dan juga ada peran orang tua dalam hal itu. Mungkin kalau dibiarkan aja sih secara mungkin gak ada masalah ya, karena kita ingin menitipkan anak. Tapi bagaimana menitipkan anak ini ke orang lain, sementara saya lebih melihatnya pada kedekatan dengan ibunya terutama. Saya minta pandangannya Ustaz. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-ummu madrasatun ula, itu seorang ibu adalah madrasah atau sekolah pertama. Jangan sampai ini hilang, ya, karena mungkin seorang ibu ini sibuk di rumah maupun di kantor. Kadang di rumah juga bisa sibuk tuh, nggak mau diganggu anaknya gitu. Nah, ini jangan, ya. Dan kewajiban orang tua, terutama seorang ayah itu kan dia mendidik anak, ya. Ketika mendidik anak tidak mampu, maka diserahkan kepada orang lain. Bahkan kalau tradisi pesantren itu seorang kiai punya anak, kadang-kadang tidak mau mendidik sendiri, ya, di pesantrennya sendiri, padahal pesantrennya besar, dititipkan kepada kiai lain gitu kan. Sekalipun kadang-kadang akhirnya besanan, akhirnya begitu kan, ya. Ya. Tapi peran orang tua sendiri jangan sampai hilang, karena anak itu nanti kalau udah dewasa dia akan menagih, atau istilahnya itu taubih. Taubih itu mengingatkan kepada orang tuanya, menyampaikan kepada orang tua, tapi dalam arti orang tua harus menyesal gitu loh. Kenapa dulu ya tidak ada sentuhan kasih sayangnya, ya. Nah, sebenarnya dilematis juga Pak, kalau misalnya setiap pekan harus dijenguk, ya, atau setiap bulan dijenguk itu kan, anak itu akhirnya ya terlalu dia ada peluang untuk bermanja-manja dengan orang tua, ya, dengan orang tua, sehingga dia lebih kepada emosionalnya bukan intelektualnya, ya. Kapan anak itu bisa dilepas kan gitu, ya, itu. Ya, Imam Syafi'i itu umur 7 tahun ya, lepas dari ibunda beliau. Tetapi Rasulullah bagaimana? Sejak kecil ya. Hanya saja Rasul sallallahu alaihi wasallam itu setelah dengan Halimatus Sa'diyah, Ummu Aiman ya, itu berada di sebuah perkampungan ya, Bani Bakar atau Bani Sa'ad ya, Bani Sa'ad itu ya. Nah, itu karena mengambil sebuah manfaat yang besar, yaitu kefasihan berbicara. Karena kalau di kota itu banyak sekali ya datang istilah-istilah baru ya, yang asli Arabnya itu mungkin hilang, ya, kayak kita lah ya, dari kampung masing-masing dulu fasih berbicara bahasa kampungnya sendiri ya. Bahkan kalau saya itu bahasa halus, masih kecil saya udah belajar bahasa kromo inggil, bahasa halus ya. Pada orang tua itu harus hormat dengan bahasa tertentu ya, bahkan ada tingkat-tingkatan gitu. Nah, itu memperhalus. Tapi setelah 20 tahun, 25 tahun balik lagi ke kampung, ngomong bahasa itu lagi udah beda. Kamu sekarang udah bukan kayak orang sini lagi gitu kan. Udah beda lahjahnya. Ya. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditempatkan di sana ya, di Bani Sa'ad itu. Kemudian ya setelah itu juga dikembalikan lagi dengan ibundanya. Memang kasih sayang ya ibu orang tua itu penting. Sebagai orang tua juga jangan merasa bahwa udah dititipkan kok gitu. Ada loh anak yang mungkin dia itu menghadapi problem tertentu yang sifatnya itu emosional, tidak bisa ditangani oleh gurunya dan lingkungan pesantren itu tersendiri. Ya, maka nanti jangan sampai dia kena pengaruh temannya yang di pesantren sendiri tidak diajarkan, bahkan bertentangan dengan pesantrennya. Maka tetap memantau gitu Pak. Kalau memang ada aturan seperti itu 6 bulan sekali, tetap pantau. Gimana caranya? Melalui video call ya, melalui telepon dan sebagainya. Komunikasi sekarang saya rasa ya tidak terlalu dibatasi. Tapi kalau ada pesantren-pesantren yang membatasi, saya kira
ya harus memperhatikan itu tadi. Ya, sejak kecil Rasulullah SAW itu setelah diserahkan kepada yang menyusui beliau, kemudian diserahkan lagi kepada Aminah dan berangkat ke Madinah ya untuk mengenang orang tuanya ya Sayyid Abdullah yang meninggal waktu itu di Madinah setelah pulang dari berdagang, ya kan? Karena di Madinah itu ternyata banyak saudara-saudara Siti Aminah di sana. Terus dimakamkan di sana. Nah, seorang ibu punya tanggung jawab untuk meyakinkan bahwa dia itu adalah anak-anak yang baik, ya, anak yang sah istilahnya. Ya, sampai ditunjukkan ini loh kuburan ayahmu, supaya tidak ada pembulian. Anak zina apa? Enggak ada orang tua, enggak begitu. Mekah, Madinah itu jauh, ya sekitar Jakarta, Semarang. Itu sampai sang ibunda Siti Aminah ini membawa Nabi SAW yang mulia ke sana sampai sekitar 1 bulan. Ya, itu masih bersama sang ibu. Ya, kemudian setelah itu pulangnya sampai di desa Abua, kita pernah menyampaikan mungkin ya Siti Aminah kena banyak debu ya padang pasir itu, akhirnya beliau wafat di situ. Artinya tetap ya orang tua ini masih punya peran. Padahal kita sebenarnya itu kan mendidik ya, wajib mendidik anak kita. Kemudian kita titipkan orang lain karena kita tidak mampu. Ya, tetapi jangan sampai sudah menyerahkan begitu saja, ya kan? Kemudian tidak ada komunikasi lagi. Jangan. Karena ada kondisi-kondisi tertentu anak itu dia ketika ada problem dia tidak bisa menghadapinya ya kecuali dengan bantuan orang tuanya. Mungkin gurunya tidak mampu, tidak sampai terdeteksi ya. Kemudian bahkan mungkin kiainya, karena banyak sekali murid sampai ribuan, sampai belasan ribu misalnya, nggak mungkin kiai tokoh itu mendeteksi satu-satu ya. Maka pentingnya orang tua tetap menanyakan, terutama seorang ibu pasti sentuhannya adalah sentuhan kasih sayang, harus tetap disalurkan di situ. Kalau orang tua sentuhannya adalah sentuhan visi masa depan, ya visi masa depan. Karena sejak dia lahir kemudian kita namakan, nama itu adalah visi, ya kan? Dia maunya kita ukir seperti apa, nantinya ke depan seperti ini. Seorang ayah dia harus benar-benar ya kembali ke visi, ya dia inginkan anak ini menjadi apa. Ya, saya kira itu Pak. Jadi kalau satu kondisi tidak bisa tetap berusaha. Ya, tapi orang tua tetap harus memperhatikan ada jalinan kasih sayang tetap tersalurkan, jangan sampai putus. Kalau putus nanti dia akan menagih. Ya, Bapak Ibu kenapa dulu tidak memperhatikan saya di pesantren? Padahal dia butuh. Ya, saya rasa seperti itu. Ya, mudah-mudahan anak-anak kita semuanya ya mendapatkan hak-haknya ya dari orang tua, dari guru, dari para ulama ya. Seperti itu. Nah, baik, alhamdulillah. Jazakallahu khairan katsira Ustaz Abdul Haris atas jawabannya. Insyaallah kajian kita pagi hari ini semoga kita bisa mendapatkan ibrah dari perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, mulai dari menerima wahyu hingga peristiwa Fathu Makkah. Dan kami undang kembali jemaah untuk kajian Ahad besok bersama Ustaz Ahmad Taqiyuddin LC, Akidah dan Manhaj Islam, dengan tema Ahlus Sunnah dalam bermuamalah dengan non-Islam. Kemudian dalam rangka tema Nuzulul Quran, ceramah tarawih malam hari ini bertema menggali hikmah Nuzulul Quran. Dan kegiatan Baitul Haq bertilawah yang direncanakan Jumat dan Sabtu ba'da subuh ini, alhamdulillah pada hari Jumat kemarin ba'da subuh sudah diselesaikan hingga khatam bersama dengan seluruh jamaah. Maka pada Sabtu pagi ini tidak dilanjutkan kembali. Insyaallah untuk ceramah tarawih malam ini bersama Kiai Haji Muslim Mubarak. Demikian informasi kami sampaikan. Mari kita akhiri majelis kita dengan sama-sama membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.